geger. Selesai sudah hari ini kami menemani. Masih banyak bintang tamu. Bang Hotman ada sidang ya? Iya, ada sidang. Bang Hotman tuh ada sidang aja mau mampir. Iya, tapi dia lebih benar ya memperhatikan kita guys, ya, menyempatkan waktunya. Soalnya pagi-pagi Ambiar ini rumah buat Bang Hotman, rumah juga buat kita, dan juga tontonan buat yang di rumah. Betul. Karena pagi hari ini semua temanya rumah. Segmen 1 tentang rumah tangga, segmen 2 tentang rumah sakit, rumah makan. Rumah makan. Ini rumah makan yang makanannya itu semua jenis macam ada. Iya. Apa aja? Sunda ada. Lalu yang tengah-tengah lebih ke Jawa ada. Lalu betul. Betawi ada. Lalu seluruh Nusantara. Lalu Indonesia emas. Lalu Tapi tetap harus hati-hati. Ya namanya Beda dong itu, rumah, Bang. ya namanya berbisnis rumah makan itu kayak berumah tangga. Kenapa maksudnya? Iya dong. Kan jangan sebentar, jangan ngomongin rumah tangga, kamu aja gagal. Ya, oke. Kita akan tanggung jawab ya. rumah makan itu juga bisa gagal kalau misalkan banyak setan-setan yang ikut campur. Seperti bintang tamu kita yang satu ini. Ini dia kemarin sempat memecat karyawan. Guys, Gimana? ini sedih. Ini sedih, Memecat beneran, ini karyawannya serius. banyak, karyawannya Kita harus dipecat prihatin. Karena sempat direview, tapi kita juga nggak tahu. Kita harus objektif lah ya. Betul. Karena apa usahanya sempat turun. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Bang Madun. Bang Madun, apa kabar Bang? I'm fine, thank you. Waduh Bang, Abang nggak berubah ya? Abang dari awal sampai sekarang goyangannya masih pulen. Sah coba. Iya. Kalau kurang Masih. masakanku ini, tolong kasih tahu, biar aku perbaharui. Itu judulnya lain bumbu. Berarti ada hubungannya. Mungkin ini alasannya Bang kenapa sekarang nggak laku. Apanya? Kebanyakan joget kali. Enggak, itu kan rumor di luar begitu. Sebenarnya bener apa enggak seperti yang orang luar bilang katanya. Emang kita kagak boleh duduk? Enggak, emang untuk Bang Madun kita berdiri, Bang. Berdiri. Disayang-sayang ya percuma, masakanku ada kurang geseng, asik. Oh my God. Jadi benar. Benar. Emang pas di review itu emang benar-benar sepi banget, Kak Dewi. Ketika ada review-review itu. Iya, cuman ya kita kan orang kuat. Kita kan bukannya pewaris, kita perintis bukan pewaris. Betul. Kalau orang perintis mau dijungkir balikin kek, mau dicublekin kek, mau ditonggok kek. Nangis mah nangis, tapi tetap kuat kayak Dewi Persik. Bang Madun, kami semua disini ucapkan. Terima kasih. Kita lihat dulu ya cerita Bang Madun ya. Mari ceritanya. Memecat karyawan. Bangga. Bang tuh punya rumah makan ini sebetulnya sudah berapa tahun? Dari tahun 98. 98, cukup lama ya. Lagi zaman Eka masih perawan cuy. Perjaka Bang, perjaka. Perjaka. Kemudian mulai di review sama food blogger itu di tahun berapa? Tahun 2024. 2024. 2023. Maaf. 2023. Iya, betul. Tapi sempat rame kan Bang setelah di review? Selalu rame, warung aku selalu rame. Karena emang aku orangnya tukang ngeramelin orang, tukang hibur orang. Gitu di saat food blogger itu datang, mereka datang, mereka terus istilah kata memangsa berita, mencari berita. Mereka tuh men-speak up berita, kesono kesini, datang ke warung aku. Tujuannya juga gue nggak tahu. Itu kuntilanak, genderuwo yang datang gue juga kagak tahu. Wallahi, gue tuh orangnya apa adanya. Kayak Dewi Persik, mau dikata apa juga bodo amat. Tapi lu jangan nyenggol gue. Ntar dulu ya Dewi. Benar. Cos. Tuh. Bacot, kita mau bacot ya. Iya benar Bang Madun. Gue tantrum karena gue berusaha, gue jangan apa diinjek-injek orang. Gue berusaha, gue tantrum itu kenapa? Gue mempertahankan harga diri keluarga gue. Betul. Iya. Di saat umur keluarga gue yang janda, yang anak yatim, udah nggak bisa bekerja di Indonesia, istilah kata nggak dicukupi karena di atas 30 tahun, 40 tahun tuh nggak boleh kerja dong. Jadi pekerjakan. Susah dapat pekerjaan juga. Iya gitu dokter, daripada aja ngerumpi, bebasak bebisik, ngomongin Dia orang. kerja. Ayo bangkit lo, kerja sama gua. Betul. Ngomongin orang kagak ada gunanya lo, kagak punya duit. Oke, Lu Bang. susah kagak yang dapet bagi Sebentar. duit. Abang gitu. total karyawan ada berapa? Ada 13 orang. Itu sebelum pecat-pecat ya? Iya. 13, oke Bang. Ketika akhirnya datanglah food reviewer itu ya Bang ya.
perbedaan untuk pendapatannya? Apakah semakin banyak pendapatannya atau justru sebaliknya? Abang kalau boleh jujur cerita. Seperti apa? Aku jujur, aku speak up sekarang di sini depan umum semuanya di publik ya. Karena bahaya sekali kita nge-review yang orang gak bener. Istilah kata kita jelek-jelekin usaha orang tuh jangan sampai kalau bisa mah. Biar gua aja yang dapetin dah. Yang lain UMKM kalau bisa mah jangan, please. Jadi jawabannya? Jawabannya turun drastis. Setelah di-review justru turun. Berapa persen, Bang? Dulu gue dapat pendapatan itu weekend aja gue pernah dapat 15 juta sampai 20 juta. Karena itu anak buah gue makanya dapat 13 orang. Jadi gue bisa gaji orang. Itu sebelum di-review ya? Sebelum di-review. Sekarang mau weekend kek, mau hari biasa kek, itu paling kecil banget 7 juta. Setelah di-review? 250.000 cuy. Hah? Pernah nggak dapat sama sekali. Beneran, Bang? Bener. Padahal viral kan, Bang? Padahal viral. Viralnya bukan dari sekarang-karang ini, dari dulu, dari zaman Kibenen. Bang gini, Bang. Oke, kalau ngomongin soal viral, di Indonesia kan viral paling berapa hari sih? Nanti orang lupa ya, Bang. Itu kan hanya review dari food vlogger saja di media sosial. Tapi kan di jejak digital ada. Betul. Tapi pernahkah ada komplain dari pembeli secara langsung kepada Abang? Bukan food reviewer? Agak ada. Kalau dari customer? Ya, dari tahun 98 mereka happy makan di warung gua karena emang porsinya porsi ngebeludak makan rame-rame dari dulu. Anak-anak orkes, anak-anak musik kalau pada makan di mana? Di rumah gue ngutang lagi. Jadi nggak ada pembeli satupun yang komplain secara langsung. Nggak ada. Jadi mereka selalu setia. Sebelum kenal media, gua nggak pernah namanya pakai media. Dari tahun 98 dokter nggak ada media. Media kayak online, Instagram, TikTok dari tahun 98 Kak Dewi. Itu nggak ada yang namanya TikTok, belum Instagram. ada dan belum ada. Iya betul. Sekarang lo mau usaha apa juga enak, cuy. Bang, maaf ya. Kalau tidak ada pembeli yang komplain secara langsung, lantas kenapa langsung bisa berkurang sebegitu drastisnya? Menurut Abang, apakah mereka benar-benar percaya dengan review yang mereka lihat di YouTube? Karena kalau saya secara pribadi, kalau saya sudah merasa enak dan nyaman dengan satu makanan, satu tempat makan, saya tidak akan melihat review dari YouTuber tersebut karena saya sudah percaya dengan tempat tersebut. Betul, saya juga gitu. Karena zaman sekarang manusia itu lebih percaya kepada media. Kan FOMO. Ikut-ikutan orang Ikut-ikutan. Mereka yang nggak pernah makan aja ke Dewi, semua ya, itu ikutin bully gue, DM gue, dikatain segala macam, kebun binatang semua tumbak ke gue. Oh iya, Bang. Makanya sekarang tuh sosial media itu bisa merubah perilaku seseorang. Betul. Kalau kita tidak bisa memfilter secara mental, secara julid, aduh. Makanya buat siapapun yang suka mereview makanan, menurut saya sih ya, kalian itu mungkin engagement atau apalah ya, tapi kalau buat saya ya, kalau saya jadi food vlogger, saya tidak akan dan saya tidak akan memilih untuk jadi food vlogger karena saya nggak mau di review juga. Kalau saya punya produk berbeda-beda buat. Karena menurut saya gini, karena menurut saya lu tuh nge-review tuh dapat apa dari hasil nge-review makanan? Kan bad review is good news. Karena kan kalau makanan itu selera. Kalau kata kita nggak enak, tapi kata teman kita mah enak gitu. Jadi menurut saya sih nggak mudah ya, nggak bisa menyamakan lidah kita lidah kita dengan orang lain. Standarnya beda-beda, rasa juga kan itu selera. Tapi Bang begini, namanya sebuah usaha. Apakah Abang sendiri bersama dengan tim, bersama dengan semua karyawan pada akhirnya melakukan evaluasi atau pengembangan menu seiring berjalannya dengan waktu, apalagi ini sebuah tempat makan yang sudah berjalan dari tahun 98. Betul. Gimana Bang? Evaluasi aku tuh satu memperbaiki. Dimana kemarin ke Dewi di saat lagi rame usaha gue lagi maju, gue taruh duit buat aset. Gue beli rumah, gue beli tanah. Nah, di saat gue di review, sehancur-hancurnya gue di review, karena dampaknya begitu besar, akhirnya gue kebingungan dong, gue kelapakan, kelipekan nyari modal. Karena nih di image gue nih, orang lagi bingung, lagi mau kemana nih gue ya, gue sama saudara gue kagak enak minjem, sedangkan saudara gue juga pada punya utang sama gue mau nagih kagak enak. Jogrok di rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu saudara gue lagi ngejapluk aja, gimana gue mau nagihnya cuy. Gue yang ngerasain, orang pada dibilang riba lah, apa segala macam, bodoh amat. Yang penting gue punya surat tanah. Tapi aku sebagai orang awam ya, Bang,
Aku menyadari dan memaklumi jikalau abang ini misalkan tantrum atau marah. Membangun usaha lu guys, dari 98 tiba-tiba dihancurkan begitu saja sama di review orang, kan gimana perasaannya gitu loh. Membangun usaha itu tidak mudah. Dia bisa mencukupi keluarganya. Gak apa-apalah, marah itu kan emosi yang biasa, sangat manusiawi selama tidak menyakiti orang lain. Ya. Bang, sekarang rumah makan masih buka? Alhamdulillah kemarin 1,5 tahun, hampir 2 tahun ke Dewi, itu gue rasain banget. Dari bon, gue punya dapat bon pernah 1, pernah 2, pernah 3, biasanya 40 bon, 30 bon, sampai 100 bon pernah. Kalau sekarang? Sekarang alhamdulillah ya Allah udah maju lagi ya Allah. Kita review. Let's go. Kita review. Kebetulan banyak ngebantu speak up. Kebetulan saya tadi ini bawa makannya. langsung bang. Iya dong. Ayo dok, kita mau cobain juga dok. Ayo dokter, ayo. Yuk kita Ini coba ayam yuk. majunya ke Yuk, Dewi. yuk. Iya, dokter mau aku Duduk ambilin dong saya. bro. Ayo bro. Bro. Duduk Tapi abang. maaf, sebelah sini, Bang. guys, Abang sini bang. produser aku nggak ikut makan, aku lagi puasa Senin Kamis ya. Sesekali Lita kita suruh makan di sini, jangan dia duduk. Ayo dong. Hari Rabu. Oh ini Rabu. Makasih banyak. Terima kasih. Yaudah, adek. Cepetan. Ayo coba. Gua lagi intermittent. Gua lagi intermittent. Makan lagi. Kemarin gua dibilang berat badan naik, pipi di kamera kelihatan gede. Ayo dong. Ayo adek. Kau jangan Adek nyindir duduk, gue ikut ya. review. Ayo makanan bang. Ini Betawi bang. Orang bebelan. Nih ya, produser Ambiar, kalau pipi kita kelihatan tembem dikit, pipi lu gedean. Disuruh makan tiap hari. Iya guys, makanya di Persik tuh kadang kurus itu Makannya karena disuruh sama duduk. eksekutif produser sama produser. Mau makan ntar. Tapi kita pagi disuruh makan mulu. Orang ini aku pernah lihat setiap hari kalau kalian lihat sosial media. Rian kalau kamu suka lihat ininya sosial medianya Bang Madun itu suka bikin konten diantar bikin masakan apalah, bikin ini bikin itu. Ayo Nangkring di kompor ya Sebentar. masaknya. Mulyono, kamu bisa diem nggak? Kemarin kamu cilok nggak makan, sekarang ini kamu makan ya? Iya Ayo, makan jujur Kak Dewi. Ayo, kemarin cilok aja mau Makan makan. dihargai dong, bawa makanan jauh-jauh. Kan kenapa gue Iya, makan? makan Ada dong. apa masalahnya? Ayo dia makan lu pagi-pagi. Ayam wijennya. Ini aku nggak bohong ya. Memang endol Ini makanan rumahan gitu loh. Iya. Ini makanan enak. Maksudnya gimana sih rumahan? Aku berasa kayak di Jember. Karena memang orang-orang ini chef-chef daerah itu jangan salah loh. Bener. Rumah kamu bukan di Jember, Wi. Di mana? Di mana Hati aku. Aduh enak banget. Ini ayamnya, ayam. Ini ayam. Enggak, tapi ini enak. Iya, rumah kamu. Ini enak. Tidak pedas, enggak pedas. Aku paling nggak suka pedas ya. Ini enak. ayam kecap, ayam bumbu Ayam kecap. wijen itu. Ayam wijen. ayam Oh, ayam wijen. Kecap pakai wijen ya. Kecap pakai wijen. Bumbunya itu nggak pelit ya. Meresap ya. Ya, Dan ini. enak banget, sedap. Bentar. Ini siapa dia makan? Ini dia warga kita juga. Agak lokal. Ini semur, ini Sama Ayam goreng, Apa ayam namanya? kecap wijen. Kalau gitu Jumat berkah ini aja makanan kita, Wi. Oke, boleh. Aku pesan sama aku ya Kak. Ya, Benar, boleh. benar. Benar. Gimana, geng? Tandanya makanan ini kita Bagi Ambiar.